Jemaah misa Natal di Gereja Santa Maria Jombang membludak. Pastikan perayaan Natal aman, Polres Tuban patroli ke seluruh gereja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV Bojonegoro, selain dua informasi utama tadi, kami juga telah menyiapkan berbagai informasi penting dan menarik lainnya dari wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Osa Adnan, kita ikuti sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Lapas kelas 2A Bojonegoro menyerahkan SK remisi khusus Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2024 kepada seorang narapidana beragama Nasrani. Penyerahan remisi 1 bulan 15 hari diberikan secara langsung di lapas setempat. Lapas kelas 2A Bojonegoro menyerahkan SK remisi khusus Hari Raya Natal Tahun Baru 2023 kepada seorang narapidana beragama Nasrani. Penyerahan remisi secara simbolis diberikan napi bernama Widi bin Supino di lapas setempat Senin pagi. Remisi ini diberikan berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tentang pemberian remisi khusus Hari Raya 2023 yang sebelumnya telah diajukan oleh Lapas Bojonegoro. Kalapas Bojonegoro Sugeng Indrawan mengatakan besaran remisi yang diberikan yakni 1 bulan 15 hari dari masa pidana 12 tahun. Remisi diberikan karena yang bersangkutan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan, berkelakuan baik di dalam lapas dan rutin mengikuti pembinaan yang dilaksanakan oleh lapas setempat. Kalapas Bojonegoro menghimbau baik kepada narapidana yang mendapatkan remisi atau yang belum mendapatkan remisi agar tetap mengikuti kegiatan pembinaan dengan baik sehingga ke depan dapat memperoleh remisi maupun integrasi. Untuk Lapas Bojonegoro kegiatan remisi Natal untuk tahun 2023 itu hanya 1 orang atas nama Pak Widi bin Supino dapat remisi khusus hari Natal tahun 2023 sejumlah 1 bulan 15 hari. Untuk masa tahanan sendiri Pak, berapa ini? Warga binaan kami yang Nasrani yang beragama Kristen jumlahnya 5 dan tadi ikut melaksanakan ibadah Natal bersama, dirangkaikan bukan ibadah Natal, rangkaian pemberian remisi khusus untuk Natal tahun 2023. Penyerahan remisi ini dihadiri oleh Kalapas Bojonegoro, pejabat struktural dan serta perwakilan warga binaan beragama Nasrani. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro. Sementara itu, umat Katolik di Kota Santri Jombang menggelar malam misa Natal dengan hikmat. Banyaknya jemaah yang hadir membuat Gereja Santa Maria Jombang tak mampu menampung jemaah yang datang. Kondisi ini membuat sebagian jemaah harus mengikuti misa Natal di halaman gereja menggunakan tenda di tengah gerimis hujan. Umat Katolik antusias mengikuti malam misa Natal di Gereja Katolik Santa Maria di Kota Jombang pada Minggu malam. Meski minoritas dan berada di kota santri, namun mereka tetap bisa menjalankan malam misa Natal dengan tenang dan hikmat. Banyaknya jumlah jemaah yang hadir membuat sebagian di antara mereka tidak bisa mengikuti misa di dalam gereja. Mereka terpaksa harus mengikuti misa di bawah tenda yang ada di halaman gereja. Sekretaris Panitia Natal Gereja Santa Maria Jombang, Gregorius Agung Ari Nugroho menjelaskan, Gereja Santa Maria di Jombang memiliki kapasitas sekitar 400 orang. Namun jumlah jemaah yang hadir pada malam misa Natal ini mencapai lebih dari 800 orang atau 2 kali lipat. Meski demikian, hal tersebut tidak mengurangi semangat para jemaah yang mengikuti misa. Ya, pada malam hari ini dilaksanakan misa Natal dan dipimpin oleh Romo Kepala Paroki, Romo Ija, dan hari ini dihadiri oleh sekitar 800 umat Katolik. Meskipun suasana agak hujan, ya demikianlah kehadiran kami dalam rangka menyambut Natal. Ini kapasitas ruangan? Kapasitas ruangan untuk gereja sekitar 400-an, sedangkan yang ada di luar sudah sekitar 400 lebih. Meski mengikuti dari luar,
Iya, sama saja mengikuti dari luar karena kita menyediakan sarana yaitu proyektor yang bisa diikuti oleh umat di gedung paroki maupun di terop samping. Tema yang diangkat dalam pesan? Tema yang diangkat dalam Natal ini adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Tema yang diangkat pada Natal tahun ini menurut Gregorius adalah kemuliaan bagi Tuhan dan damai sejahtera di bumi. Melalui tema tersebut, umat Katolik berharap mereka terus bisa hidup damai dan penuh rasa persaudaraan dengan umat beragama lain di Jombang. Saiful Mualimin, JTV Jombang. Pemirsa, untuk memastikan ibadah misa hingga perayaan Natal tahun 2023 dapat berlangsung aman dan damai, tim pengamanan Nataru dari Polres Tuban menggelar patroli ke seluruh gereja di kawasan setempat Minggu malam. Patroli juga dilakukan di sejumlah pos pengamanan untuk memantau arus lalu lintas menjelang perayaan Tahun Baru. Untuk memastikan ibadah misa hingga perayaan Natal 2023 berjalan secara aman dan damai, tim pengamanan Nataru dari Polres Tuban yang dikomando langsung oleh Kapolres Tuban, AKBP Suryono, menggelar patroli ke gereja-gereja di kawasan Tuban Kota Minggu malam. Di antaranya Gereja Kristen Jawa Tuban di Jalan Basuki Rahmat, Gereja Santo Petrus di Jalan Panglima Sudirman, dan Gereja Kristen Indonesia Tuban di Jalan Yosudarso Tuban. Selain itu, patroli di gereja-gereja juga dilakukan di seluruh polsek jajaran yang ada di 20 kecamatan di Kabupaten Tuban. Dari hasil pemantauan, tidak terjadi masalah baik dari segi keamanan maupun fasilitas saat prosesi perayaan Natal berlangsung. Seluruh jemaah bisa melangsungkan ibadah dengan aman, lancar, dan tertib. Kapolres Tuban AKBP Suryono menjelaskan, kunjungannya ke gereja-gereja juga bertujuan untuk memastikan kesiapan petugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban saat perayaan malam Natal berlangsung. Terima kasih. Malam ini kita dari Forkopimda Kabupaten Tuban melaksanakan patroli keliling, melakukan pengecekan dan juga silaturahmi ke rekan-rekan gereja-gereja yang saat ini sedang melaksanakan perayaan Natal, termasuk juga pos-pos kepolisian yang sudah kita gelar di seluruh Kabupaten Tuban. Tujuannya adalah mengecek kepada kesiapan teman-teman pengamanan dan juga kegiatan-kegiatan Natal. Harapan saya adalah semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada arah melintang, tidak ada gangguan dari apapun dan siapapun. Untuk hasilnya, Dad, tadi? Ya? Untuk hasilnya dari pemantauannya? Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, sebagaimana mestinya tidak ada yang ada terkendala. Semuanya perayaan Natal di Tuban aman, tertib, lancar. Kemudian juga rekan-rekan masyarakat yang merayakan persiapan merayakan Tahun Baru juga sudah banyak. Kemarin di Kantai Kelapa, kemudian Cemara, saya lihat juga intensitas keluar masuk kendaraannya sudah sangat luar biasa penambahannya. Walaupun belum macet tapi sudah lumayan padat, tapi lancar. Selain melakukan pengecekan gereja, Kapolres Tuban juga melakukan pemantauan arus lalu lintas menjelang perayaan Tahun Baru. Dari hasil pantauan intensitas keluar masuk kendaraan di sejumlah tempat wisata Kabupaten Tuban mulai meningkat hingga memadati jalan raya. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV Tuban. Pemirsa, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan segera kembali dengan informasi mengenai kandang sapi di Lamongan terbakar. Seekor sapi mati terpanggang. Tetaplah bersama kami. Tahukah Anda, TBC atau tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang organ paru-paru. TBC tidak hanya dapat diderita oleh orang dewasa saja, namun juga anak-anak. Penyakit ini terutama menyerang paru, namun juga bisa mengenai organ lain seperti selaput otak, kelenjar getah bening, ginjal, usus, tulang, dan kulit. TBC ditularkan lewat udara dari pasien TBC ke orang yang ada di sekitarnya melalui percikan air ludah pasien saat batuk, bicara atau bersin tanpa menutup mulut dan hidung atau tanpa menggunakan masker. Orang tua diharapkan dapat waspada dan mengetahui berbagai gejala yang muncul apabila anak mengalami TBC.
Secara umum, gejala TBC dapat tampak secara fisik seorang anak, seperti berat badan anak dengan gejala TBC paru turun atau tidak naik dalam 2 bulan terakhir, demam lama lebih dari 2 minggu dan atau berulang tanpa sebab, suhu umumnya tidak tinggi, batuk lama lebih dari 2 minggu yang makin lama makin parah yang tidak membaik dengan pemberian antibiotik, badan lemas, lesu sehingga tidak aktif bermain, munculnya benjolan di kelenjar daerah leher hang bawah, ketiak, dan selangkangan. Lalu, bagaimana cara mendeteksi dan mengobati TBC? Obat TB umumnya mengandung jenis antituberkulosis, yaitu antibiotik yang khusus digunakan untuk mematikan infeksi bakteri TB. Pengobatannya sendiri terdiri dari 2 tahap, yaitu intensif dan lanjutan. Dokter akan menganjurkan pengidap TB untuk mengkonsumsi obat selama 6 hingga 12 bulan. Melakukan diagnosa TBC pada anak sedikit berbeda dengan orang dewasa. Pemeriksaan dahak pada dewasa biasanya dengan dahak. Namun bila pemeriksaan dahak pada anak biasanya agak sulit dan jika hasilnya negatif ada akses tuberkulin atau fototoraks. Pemeriksaan TB anak dilakukan penilaian dengan sistem pembobotan atau scrolling system, gejala, dan pemeriksaan penunjang. TBC anak bisa disembuhkan dengan pengobatan TBC yang tepat. Jika obat tidak diminum dengan disiplin dan sampai tuntas, maka dapat beresiko TBC resisten atau kebal obat. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan TBC pada anak, yaitu vaksin BCG pada bayi yang baru lahir, pemberian asupan gizi seimbang untuk menjaga imunitas anak, cari sumber penularan, adakah orang yang sakit TBC tinggal serumah atau yang kontak erat dengan anak. Orang yang sakit TBC ini harus mendapat pengobatan TBC yang adekuat dan tuntas. Pemberian terapi pencegahan TBC atau TPT kepada anak yang kontak serumah dengan pasien TBC aktif. Upayakan menjaga lingkungan rumah, tempat tinggal tetap bersih, tidak lembab, dan pastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Bersegera membawa anak ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila mengalami gejala TBC untuk mendapatkan diagnosa dan penanganan secara tepat oleh petugas kesehatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Sebuah kandang peternakan sapi di Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan ludes terbakar pada Sabtu malam kemarin. Kebakaran yang diduga akibat konsleting listrik ini mengakibatkan seekor sapi mati terpanggang api. Kebakaran hebat melanda sebuah kandang peternakan sapi milik Husnul 48 tahun, warga dusun Sidomanis, Desa Sambeng, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, Sabtu malam. Akibat kebakaran ini seekor sapi mati terpanggang api. Kebakaran ini diketahui oleh korban saat sedang duduk-duduk santai di depan rumahnya bersama tetangganya. Saat itu tiba-tiba listrik di rumahnya mati dan terdengar suara ledakan dari kandang yang berada di belakang rumahnya. Mengetahui kejadian ini, korban langsung lari ke kandang sapi dan melihat kobaran api sudah membumbung tinggi. Api dengan cepat membakar kandang yang terbuat dari kayu tersebut. Bahkan kobaran api sempat merembet ke bagian belakang rumah korban. Beruntung sejumlah warga dengan peralatan seadanya berhasil melokalisir api sehingga tidak merembet ke bangunan lain. Sementara itu petugas damkar yang tiba 20 menit kemudian berhasil memadamkan api yang telah menghanguskan kandang beserta isinya tersebut. Diduga api kebakaran dipicu bediang yang sengaja dinyalakan oleh korban untuk mengusir nyamuk. Akibat kebakaran ini kerugian ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Zulkifli Zakaria, JTV Lamongan. Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bojonegoro akan merekrut sedikitnya 4.278 orang petugas pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS untuk pemilu serentak tahun 2024. Pendaftaran anggota ad hoc Bawaslu ini akan dibuka mulai pada tanggal 2 hingga 6 Januari 2024 mendatang.
Tahapan pembentukan petugas pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS untuk pemilu tahun 2024 akan dibuka serentak mulai tanggal 2 hingga 6 Januari 2024 mendatang. Guna persiapan untuk proses rekrutmen anggota ad hoc ini, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro mulai melakukan berbagai persiapan. Salah satunya adalah menggelar sosialisasi proses rekrutmen yang diikuti sejumlah stakeholder, mulai dari kalangan media dan jurnalis, tokoh agama dan masyarakat, serta perwakilan organisasi pemuda dan mahasiswa. Selain itu, sosialisasi juga diikuti seluruh anggota panitia pengawas di tingkat kecamatan atau Panwascam dari 28 kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro. Adapun dalam sosialisasi rekrutmen pengawas TPS ini, seluruh peserta yang hadir diberikan pemahaman materi khusus tentang mekanisme dan tata cara perekrutan. Harapannya agar seluruh peserta yang hadir dapat menyampaikannya kepada masyarakat umum sehingga proses pembentukan petugas pengawas TPS yang ada di desa berjalan lancar dengan didukung sumber daya manusia yang cerdas dan profesional. Ketua Bawaslu Kabupaten Bojonegoro Handoko Sosrohadi Werdoyo menjelaskan sosialisasi ini dinilai penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat umum sehingga proses pembentukan pengawas TPS berjalan lancar serta sesuai dengan pasal 90 Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan juga Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022. Adapun di Bojonegoro, jumlah petugas pengawas TPS yang dibutuhkan sebanyak 4.278 orang atau sesuai dengan jumlah TPS yang tersebar di 430 desa dari 28 kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro. Rinciannya, setiap TPS dibutuhkan sebanyak 1 orang pengawas untuk mengawal. Setiap TPS dibutuhkan sebanyak 1 orang pengawas untuk mengawal jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara. Kegiatan sore hari ini sosialisasi pembentukan PTPS. Jadi pembentukan PTPS ini juknisnya kebetulan baru keluar dan kebutuhan di Bojonegoro ini kan kebetulan sangat banyak, 4.278 PTPS atau pengawas di TPS nantinya itu. Nah, maka untuk itu kami mengundang beberapa elemen masyarakat, tokoh masyarakat, BEM, kemudian kampus, teman-teman wartawan semuanya untuk ikut serta mensosialisasikan ke masyarakat tetangganya untuk nanti daftar PTPS. Diketahui syarat menjadi pengawas TPS yang dibutuhkan pada pemilu 2024 diantaranya minimal berusia 21 tahun, berijazah SMA, serta berdomisili di wilayah desa atau kelurahan setempat. Selain itu, syarat lainnya adalah tidak menjadi anggota partai politik dan tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro. Pemirsa, ratusan personil gabungan disiagakan dalam pengamanan perayaan Natal di puluhan gereja yang ada di Kabupaten Ngawi. Pengamanan dilakukan baik di dalam gereja maupun di luar area gereja. Dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi jemaah yang merayakan Natal, jajaran kepolisian Polres Ngawi bersama petugas gabungan terus melakukan pengamanan secara intensif di 69 gereja yang ada di kabupaten setempat. Kapolres Ngawi AKBP Argo Wiono menjelaskan, mulai tadi malam pihak kepolisian memberikan atensi terhadap seluruh kegiatan perayaan Natal. Dari pihak kepolisian sendiri terdapat 120 personil yang diterjunkan untuk pengamanan. Menurutnya, semua secara umum terpantau cukup terkendali aman dan kondusif, termasuk pengamanan juga dengan melibatkan dari pihak internal gereja. Di hari ini kita melakukan pemantauan atau monitoring terhadap gereja-gereja melaksanakan ibadah ataupun perayaan Natal. Ada kurang lebih sekitar 69 gereja dan total ada 120 personil yang kita terjunkan. Secara umum situasi terkendali dan kita tadi sempatkan untuk menyapa beberapa jemaat khususnya di gereja-gereja Protestan karena untuk kegiatan ibadah sendiri sudah berjalan sejak tadi malam di beberapa gereja Katolik. Jadi hari ini kita tadi menyapa gereja-gereja yang Protestan. Secara umum situasi alhamdulillah aman dan kondusif. Kapolres menambahkan saat ini pengamanan tidak hanya di tempat peribadatan yang merayakan Natal, namun juga di sejumlah titik lokasi wisata. Meski begitu secara keseluruhan masih terpantau terkendali. Itu Wahyu, JTV Ngawi. Libur Nataru jumlah pengunjung di wisata Pelang Tuban membludak. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Sketsa Bengawan.
Tahukah Anda, TBC atau tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang organ paru-paru. TBC tidak hanya dapat diderita oleh orang dewasa saja, namun juga anak-anak. Penyakit ini terutama menyerang paru, namun juga bisa mengenai organ lain seperti selaput otak, kelenjar getah bening, ginjal, usus, tulang, dan kulit. TBC ditularkan lewat udara dari pasien TBC ke orang yang ada di sekitarnya melalui percikan air ludah pasien saat batuk, bicara atau bersin tanpa menutup mulut dan hidung atau tanpa menggunakan masker. Orang tua diharapkan dapat waspada dan mengetahui berbagai gejala yang muncul apabila anak mengalami TBC. Secara umum, gejala TBC dapat tampak secara fisik seorang anak, seperti berat badan anak dengan gejala TBC paru turun atau tidak naik dalam 2 bulan terakhir, demam lama lebih dari 2 minggu dan atau berulang tanpa sebab, suhu umumnya tidak tinggi, batuk lama lebih dari 2 minggu yang makin lama makin parah yang tidak membaik dengan pemberian antibiotik, badan lemas, lesu sehingga tidak aktif bermain, munculnya benjolan di kelenjar daerah leher hang bawah, ketiak, dan selangkangan. Lalu, bagaimana cara mendeteksi dan mengobati TBC? Obat TB umumnya mengandung jenis antituberkulosis, yaitu antibiotik yang khusus digunakan untuk mematikan infeksi bakteri TB. Pengobatannya sendiri terdiri dari 2 tahap, yaitu intensif dan lanjutan. Dokter akan menganjurkan pengidap TB untuk mengkonsumsi obat selama 6 hingga 12 bulan. Melakukan diagnosa TBC pada anak sedikit berbeda dengan orang dewasa. Pemeriksaan dahak pada dewasa biasanya dengan dahak. Namun bila pemeriksaan dahak pada anak biasanya agak sulit dan jika hasilnya negatif ada akses tuberkulin atau fototoraks. Pemeriksaan TB anak dilakukan penilaian dengan sistem pembobotan atau scrolling system, gejala, dan pemeriksaan penunjang. TBC anak bisa disembuhkan dengan pengobatan TBC yang tepat. Jika obat tidak diminum dengan disiplin dan sampai tuntas, maka dapat beresiko TBC resisten atau kebal obat. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan TBC pada anak, yaitu vaksin BCG pada bayi yang baru lahir, pemberian asupan gizi seimbang untuk menjaga imunitas anak, cari sumber penularan, adakah orang yang sakit TBC tinggal serumah atau yang kontak erat dengan anak. Orang yang sakit TBC ini harus mendapat pengobatan TBC yang adekuat dan tuntas. Pemberian terapi pencegahan TBC atau TPT kepada anak yang kontak serumah dengan pasien TBC aktif. Upayakan menjaga lingkungan rumah, tempat tinggal tetap bersih, tidak lembab, dan pastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Bersegera membawa anak ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila mengalami gejala TBC untuk mendapatkan diagnosa dan penanganan secara tepat oleh petugas kesehatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro. Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami. Momen libur Natal dan Tahun Baru dimanfaatkan oleh warga untuk berkunjung ke tempat wisata. Wisata Pelang di Kabupaten Tuban misalnya. Pada libur Nataru ini jumlah wisatawan membludak hingga lebih dari 100%. Wisatawan datang dari berbagai daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Momen libur Natal dan Tahun Baru dimanfaatkan oleh warga untuk berkunjung ke tempat wisata. Salah satu tempat wisata yang menjadi jujukan adalah di Wisata Pelang di Desa Tahulu, Kecamatan Meraura, Kabupaten Tuban, hari Senin pagi. Ribuan pengunjung yang datang dari berbagai daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah terlihat memadati tempat wisata yang terkenal dengan keindahan alamnya yang alami dan asri. Di tempat wisata ini, pengunjung dapat menikmati terapi ikan yang ada di sepanjang aliran sungai. Pengunjung hanya perlu mencelupkan bagian tubuh seperti kaki, maka ikan warna-warni akan langsung berdatangan menggigit jaringan kulit mati. Meski geli, namun pengunjung menikmatinya sebagai terapi. Tak hanya terapi ikan, pengunjung juga bisa mengajak anak-anak untuk berenang, naik perahu atau bersantai di bawah kebun sagu. Harga tiket masuknya cukup terjangkau, yakni Rp5.000 per orang. Datang dari mana ini? Berotong Lamongan. Ini dalam rangka apa ini? Liburan. Kesini sama siapa saja deh? Sama teman-teman dan guru. Di sini tadi bisa main apa saja? Air. Oh, terus? Ikan. Sempat mandi enggak tadi? Sempat. Renang gitu ya?
Sementara itu, Ketua Pokdarwis Wisata Pelang Tuban Agus mengatakan pada libur Natal dan Tahun Baru ini jumlah pengunjung di tempat wisata setempat mengalami kenaikan hingga lebih dari 100%. Jika pada hari biasa jumlah pengunjung hanya berkisar 200 hingga 300 saja, kini dalam sehari jumlah pengunjung yang datang mampu tembus 2.000 orang. Kalau dibanding dengan hari biasa, kalau kita bicara dengan yang kemarin-kemarin, lonjakannya ya memang 100% sih. Karena apa? Di saat hari ini kalau kunjungan biasa itu mentok di 200 sampai 250 pengunjung. Tetapi kita bicara setengah hari ini saja itu sudah mencapai hampir kurang 1.000. Itu pengunjung dari mana saja Mas? Kebanyakan sih masih dari Tuban, kemudian di kabupaten-kabupaten terdekat, Bojonegoro, Lamongan, Gresik, bahkan sampai Surabaya, termasuk yang ke wilayah barat, Blora, Pati, mana satunya itu Sarang gitu. Apa saja wisata yang bisa dinikmati oleh pengunjung? Kalau di wisata Pelang, yang notabene menjadi ciri khasnya orang datang ke wisata Pelang adalah dengan ditunjangnya air sungai yang mengalir sepanjang tahun, yang bersih, sehingga kita berikan aktivitas memberi makan ikan, terapi ikan, kemudian naik perahu susur sungai, itulah beberapa wahana yang ada di dalam wisata Pelang. Diperkirakan jumlah pengunjung yang datang akan terus mengalami peningkatan hingga hari libur Natal usai. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV Tuban. Sementara itu, musim penghujan menjadi berkah tersendiri bagi warga di tepian hutan jati di Kabupaten Tuban. Mereka beramai-ramai masuk hutan untuk berburu kepompong ulat daun jati yang muncul setiap tahun sekali. Sebagian besar pemburu ulat ini adalah emak-emak. Selain dikonsumsi sendiri untuk lauk, kepompong yang terkumpul juga dapat dijual. Pemandangan berbeda terlihat di kawasan hutan jati Desa Jadi, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Sabtu pagi. Area yang biasanya sepi ini mendadak ramai diserbu warga sekitar. Mereka berburu kepompong dan ulat daun jati yang muncul setahun sekali setiap awal musim penghujan. Tak butuh peralatan khusus, mereka hanya mengandalkan insting dan kejelian mata. Pasalnya, ulat dan kepompong bersembunyi di antara daun jati kering yang berserakan di tanah. Ulat dan kepompong yang mereka dapatkan ini kemudian dikumpulkan dalam sebuah wadah seperti tas, karung kecil atau toples. Selain dikonsumsi sendiri untuk lauk atau untuk pakan burung, kepompong dan ulat daun jati yang terkumpul juga dapat dijual. Sebagian besar pemburu kepompong dan ulat ini adalah emak-emak. Bahkan sebagian di antaranya mereka juga mengajak anak mereka untuk berburu ulat. Uang yang diperoleh dari penjualan ulat nantinya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Ini nyari apa, Bu? Nyari entung, Dek. Untuk apa rencana nanti, Bu? Dijual. Ini harganya 1 kilo berapa, Bu? 100. Dari jam berapa ke sini tadi nyari? Jam 8. Sama siapa, Bu, ke sini? Sama anak-anak. Oh, anak-anak. Ini biasanya keluarnya ulat atau entung ini pas musim apa, Bu? Musim jagung. Musim jagung itu keluar semua ya? Iya. Ya berarti kalau tiap musim jagung sering nyari gini, Bu? Sering nyari entung. Nanti uangnya... Aktivitas perburuan seperti ini dilakukan hampir merata di seluruh kawasan hutan jati wilayah Kabupaten Tuban. Dalam sehari warga mampu mengumpulkan 1 hingga 2 kg kepompong dan ulat daun jati yang masih segar. Selain dikonsumsi sendiri, hasil buruan juga dapat dijual seharga Rp100.000 per kilogram. Pak, ini nyari apa, Pak? Kepompong. Rencana untuk kapan nanti, Pak? Untuk dimakan burung, ya dijual 1 kilo. Harganya berapa 1 kilo? Ya 90.000, ya 100.000. Ini dari jam berapa nyari, Pak? Ini? Jam 7. Nanti pulang jam 1, jam 2. Ini berarti sudah sering tiap mau masuk? Baru ini saya baru mengambil baru ini. Berburu kepompong dan ulat daun jati seperti ini sudah menjadi tradisi bagi warga tepian hutan jati setiap awal musim penghujan. Ulat yang muncul setelah hujan pertama ini akan bermetamorfosis menjadi kepompong. Sedangkan perubahan hanya akan berlangsung selama beberapa pekan sebelum ulat berubah menjadi kupu-kupu. Ziki Nurkhalif, Husni Mubarak, JTV Tuban.
Pemirsa, seorang warga di Kabupaten Ngawi berhasil mengolah limbah kayu jati menjadi kursi dengan nilai ekonomi tinggi. Tidak hanya pasaran lokal, hasil produksi mampu menembus internasional dan diekspor ke negara Taiwan, Jepang, Prancis, hingga Swedia. Suwardi, warga desa Sidowayah, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi berhasil menyulap limbah kayu jati menjadi kerajinan kursi anak-anak yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Dibantu sekitar 10 orang pegawainya, dirinya mampu memproduksi lebih dari 20 kursi anak-anak yang cantik setiap harinya. Bahkan tidak hanya pasaran lokal, hasil produksi kursi dari limbah jati itu mampu menembus pasaran luar negeri seperti Taiwan, Malaysia, Jepang, Prancis, hingga Swedia. Untuk satu kursi anak-anak tersebut dijual seharga Rp130.000 hingga Rp140.000, tergantung kerumitan memproduksi kursi itu sendiri. Menurut Suwardi, ia mulai memproduksi kursi anak-anak sejak tahun 1998 dengan modal nekat membuat satu kerajinan, dan usahanya terus berkembang ketika kenal sama pejabat di Jawa Timur saat berjualan kursi di pasar jalanan. Berawal dari itu, selanjutnya ia difasilitasi untuk mengikuti pameran di Jakarta. Karena ada manfaat yang bisa dikembangkan, kemudian dia mengontrak di Jakarta agar bisa mengikuti pameran terus, hingga pameran mandiri ke Kuala Lumpur, Johor, Penang, dan Kinabalu, Malaysia. Setelah mengikuti pameran-pameran, hasil produksinya semakin banyak diminati negara lainnya. Walau sempat terganggu saat wabah COVID-19, namun kursi anak-anak itu tetap mendapatkan pesanan, walau biaya pengiriman lebih mahal. Kini usahanya mulai menggeliat dan masih mendapatkan order dari negara Swedia, Jepang, dan Taiwan. Mulai jadi kerajinan itu tahun 98. Dalam tahun 98 itu ya awalnya kita hanya bondo nekat lah untuk bikin satu kerajinan, dan akhirnya berkembang dan bisa kenal dengan pejabat Jawa Timur dulu waktu di pasar jalanan. Kita dulu bikin di pasar jalan gitu ya, ketemu namanya Bu Lili dari Surabaya itu, terus difasilitasi stand untuk pameran di Jakarta. Kita berangkat di Jakarta untuk pameran, dan di situ ada manfaat yang bisa kita kembangkan. Dan akhirnya kontrak di Jakarta, bisa mengikuti pameran terus di Jakarta. Pada akhirnya kita juga diajak ke Kuala Lumpur, tahun 2005 itu diajak ke Kuala Lumpur, sampai ke Johor, ke Penang, ke Kinabalu, itu kita lakukan. Nah, itu sekarang pada dasarnya ke Jepang, ke Taiwan, ke Swedia, dan Belgia. Yang barusan ini dari Prancis itu juga ada. Taiwan sekarang itu yang ke Taiwan, nanti mungkin awal bulan ini bisa berangkat. Saat ini Suwardi hanya berharap kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ngawi untuk segera membantu mempromosikan hasil produksi kursi tersebut agar penjualannya kembali normal. Ito Wahyu, JTV Ngawi. Pemirsa, berikut tadi informasi terakhir di Sketsa Bengawan edisi hari ini. Jangan lupa follow media sosial kami di alamat di bawah ini, dan juga kirimkan kritik saran Anda ke alamat email jtvbojonegoro@jtv.co.id. Saya Osatnan beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.